Dua kali runtuh, namun dua kali juga mereka bangkit. Kerajaan Bani Saud yang kita sebut Saudi Arabia ini kini adalah kerajaan Arab terkuat, terbesar, dan terkaya. Mereka mengalami pasang surut dan perjalanan yang sangat pelik dan berdarah-darah, penuh pengorbanan yang tak terkira dan diiringi dengan banyaknya intrik politik, kontroversi, peperangan, dan pergolakan yang begitu dahsyat. Peperangan demi peperangan mereka lalui untuk tetap bertahan dan mencapai posisi mereka saat ini. Namun seperti kita tahu, semuanya terbayar. Arab Saudi berhasil menjadi negara yang sangat makmur, sangat stabil, kaya raya dengan posisi yang sangat tinggi di skala global. Bagaimana semuanya berawal? Dari mana mereka? Siapa Bani Saud yang kini menjadi keluarga yang merajai Arab Saudi dan menguasai dua kota tersuci di muka bumi? Simak perjalanan panjang sejarah dan lika-liku menarik dari kerajaan Arab Saudi di video ini. Semua dimulai di tahun 1744. Ketika bersatunya penguasa padang pasir di Diriyah, yaitu Muhammad bin Saud, yang menikahi putri ulama besar Sunni Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu. Aliansi ini menjadi pondasi kuat berdirinya Arab Saudi yang mendampingkan ulama dengan umaro atau pemerintah. Inilah bentuk dinasti Saudi pertama yang belum berbentuk kerajaan, hanya aliansi dua keluarga yang ternyata menjadi kekuatan yang sangat kuat kala itu. Abdul Wahhab adalah seorang ulama dan pembaharu muslim yang mengajarkan pemahaman pemurnian agama. Aliansi ini kemudian mengalami perkembangan pesat. Namun visi politik Muhammad bin Saud yang ingin menyatukan seluruh semenanjung Arab ternyata tak bisa ia capai saat ia hidup. Ia wafat di tahun 1765 dan digantikan putranya Abdul Aziz bin Muhammad Saud yang mana ternyata berhasil menyatukan hampir seluruh semenanjung Arab kecuali wilayah Mekah dan Madinah. Ekspansinya sukses besar dan menjadi kekuatan baru di jantung Arabia. Sayangnya perjuangan Abdul Aziz bin Muhammad Al Saud harus terhenti ketika ambisinya yang juga ingin menguasai Karbala. Ia melancarkan serangan ke kota suci Karbala dan harus tewas di tangan seorang Syiah yang membalas dendam atas serangannya ke Karbala. Kemudian anaknya Saud bin Abdul Aziz atau Saud Al-Kabir meneruskan kerajaan ayahnya hingga kemudian wafat juga di tahun 1803. Lalu ia digantikan putranya Abdullah bin Saud. Kerajaan ini terus menguat dan terus berkembang, dan sampai pada keinginan besar untuk menguasai dua kota suci Makkah dan Madinah. Hal inilah yang memancing Turki Utsmani, kekhalifahan Islam yang berkuasa dan menjadi penjaga dua kota suci umat Islam pada saat itu. Mereka pun datang menghadang dan memerangi dinasti Arab Saudi yang baru ini. Peperangan pun dengan mudah dimenangkan Turki Utsmani dengan alat-alat perang canggih mereka. Dinasti Saudi Arabia pertama ini benar-benar luluh lantah dan hampir kehilangan seluruh anggota keluarganya. Semua anggota kerajaan dieksekusi dan dipenjara agar tidak kembali muncul. Dan penguasa terakhir dinasti ini, Abdullah bin Saud, pun dieksekusi di Istanbul oleh kekhalifahan Ottoman. Namun ternyata masih ada anggota keluarga Bani Saud yang tersisa, yaitu Turki bin Abdullah yang merupakan cucu dari Muhammad bin Saud. Ia kemudian bangkit dan mendirikan dinasti Saud Jilid II di tahun 1824. Ia berhasil kembali menguasai sebagian besar kekuasaan Bani Saud di Diriyah atau Riyadh dan sekitarnya. Namun pada tahun 1891, Bani Rashid yang sejak dulu berebut kekuasaan dengan Bani Saud dengan dukungan Utsmani berhasil meruntuhkan kembali dinasti Saud Jilid II. Wilayah dinasti Saud pun dikuasai Bani Rashid yang lebih dikenal sebagai Emirat Jabal Shammar. Setelah dinasti Saud kedua runtuh,
Keturunan Bani Saud yang tersisa, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud bersama para pengikutnya bertekad untuk mengambil hak warisannya kembali dari keluarga Al Rashid dan Kekaisaran Ottoman. Perlahan tapi pasti di usia yang masih sangat muda, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud berhasil mengambil kembali beberapa wilayah mereka dari Ottoman. Dan tak berhenti di situ, Abdul Aziz muda juga bisa merebut kembali rumah leluhur Bani Saud di Diriyah dari Emirat Jabal Shammar atau Bani Rashid. Namun tetap saja, mereka masih dalam cengkraman kekuasaan Ottoman yang setiap saat bisa kembali datang menyerang. Hingga saat Perang Dunia I berkecamuk di tahun 1914, Abdul Aziz Al Saud melakukan manuver politiknya dan memanfaatkan situasi. Abdul Aziz memutuskan berkoalisi dengan Inggris. Keduanya punya kepentingan yang sama, yaitu menumbangkan Kekaisaran Ottoman. Dengan bantuan dan dukungan Inggris dan kehati-hatiannya dalam berpolitik, Abdul Aziz bisa kemudian melanjutkan penaklukan wilayah-wilayah lainnya seperti Hijaz, Asyir, dan Al-Ahsa. Ia berhasil menyatukan suku-suku yang bertikai dan menyatukan seluruh Arab. Kepiawaian Abdul Aziz berpolitik membuatnya dipercaya suku-suku Arab lainnya. Posisinya menjadi sangat kuat dan jauh lebih stabil dibanding dua dinasti Bani Saud yang sebelumnya runtuh. Ia bisa memadamkan semua ancaman pada kekuasaannya dengan pendekatan politik yang baik. Pilihannya untuk berkoalisi dengan Inggris pun sangat tepat karena Inggris menjadi pemenang Perang Dunia ke-1. Penguasa Makkah dan Madinah sebelumnya yang juga ancaman terbesar bagi Bani Saud yaitu Kekhalifan Ottoman pun runtuh dan Inggris memberikan legitimasi kekuasaan penuh pada Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud. Dengan bantuan dari kerajaan Inggris ini, di tahun 1932 Ibnu Saud memproklamasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi sebagai negara modern yang bersatu dengan bahasa Arab menjadi bahasa nasional mereka dan syariat Islam sebagai konstitusi mereka. Karena hubungan Arab Saudi yang baik dengan para pemenang Perang Dunia, kerajaan mereka mendapat pengakuan penuh secara internasional. Namun ancaman-ancaman baru muncul dari tetangga-tetangga mereka. Yaman, Mesir, dan tetangga lainnya selalu menjadi ancaman kerajaan baru ini. Dan kembali, Abdul Aziz Al Saud memainkan pendekatan politiknya. Ia mengundang Amerika untuk bekerja sama dengan mereka. Abdul Aziz memberikan konsesi pada perusahaan minyak Amerika Standard Oil California untuk melakukan eksplorasi minyak di wilayah mereka. Sebagai imbalan, Amerika memberikan perlindungan militer pada Arab Saudi. Ternyata eksplorasi Standard Oil menemukan banyak cadangan minyak besar yang di kemudian hari menjadi cadangan minyak terbesar kedua di dunia. Dengan bantuan teknis dan ahli-ahli dari Standard Oil Amerika, Arab Saudi mengelola minyak mereka dengan kerjasama yang berkelanjutan. Saudi Aramco pun didirikan dan menjadi perusahaan minyak nasional Arab Saudi yang saat ini merupakan perusahaan minyak terbesar kedua di dunia. Dengan bantuan Amerika, ladang-ladang minyak dibangun dan dilindungi. Rute-rute peziarah pun diamankan. Pangkalan-pangkalan militer Amerika dibangun untuk melindungi Arab Saudi dari banyak ancaman terutama saat Perang Dunia Kedua. Kerajaan Arab Saudi menjadi sangat kaya raya dan stabil dengan nilai kekayaan yang tak habis-habis dari perusahaan minyak nasional mereka ini. Kerjasama mereka dengan Amerika semakin erat. Amerika memberikan dukungan militer penuh hingga pelatihan tentara, menyuplai alat-alat tempur canggih dan membantu mereka dalam peperangan. Sebagai imbalan, Arab Saudi memberikan pasokan minyak yang stabil dan berkelanjutan. Karena bagi Amerika, minyak menjadi komponen penting bagi pertahanan nasional mereka. Meski masyarakat kedua negara tidak saling menyukai, namun pemerintah kedua negara berhubungan dengan sangat baik hingga saat ini. Bani Saud masih menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini hingga saat ini. Dengan sistem pewarisan dari ayah ke anak, Raja Arab Saudi saat ini adalah Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Ia naik tahta di 2015 lalu. Putra mahkota dan pewaris tahta selanjutnya adalah Muhammad bin Salman yang juga menjabat sebagai wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Arab Saudi juga merupakan negara yang memiliki peran penting dalam urusan dunia Islam karena menjadi tuan rumah bagi dua masjid suci yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah.
Setiap tahun jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Oke brothers, itulah sejarah dan asal-usul kerajaan Arab Saudi, negara yang memiliki sejarah yang panjang dan kaya, serta peran yang penting dalam dunia Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.